Telah terjadi banjir bandang di Wasior, ibu kota Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, 4 Oktober pagi. Informasi sementara diketahui, puluhan rumah hanyut dan beberapa keluarga kehilangan sanak saudaranya. Warga hingga kini banyak yang mengungsi ke tempat-tempat tinggi di perbukitan karena air dilaporkan telah naik hingga lebih dari 2 meter. Perwakilan pemerintah daerah mengatakan, semalaman Wasior dilanda hujan deras. Saat subuh, tiba-tiba air dari gunung turun dengan deras dan membanjiri sungai-sungai. Karena tak mampu menampung aliran, air meluap hingga ke permukiman dan pasar. Rumah-rumah dari kayu hancur dan hanyut. Kami sekarang sedang mengungsi di tempat tinggi bersama ratusan warga lain. Banyak keluarga terpisah dari anak-anaknya. Jalan yang menghubungkan antar distrik atau kecamatan telah jebol sehingga tak bisa dilewati. Bencana sebesar ini sebelumnya tidak pernah terjadi di sini, dan kami tidak siap menghadapinya. Kami mengharapkan Pemprov Papua Barat dan dari Jakarta segera turun tangan menangani banjir bandang di kota Wasior ini. Masyarakat pun sekarang dalam kondisi banyak di pengungsian. Dan memang terima kasih sebelumnya atas kehadiran bapak-bapak semua sebagai tim kaji besar. Cuma tentunya kami sebagai kepala pemerintahan, harapannya itu adalah orang yang hadir di sini bisa membantu bapak-bapak bisa dilatih kepada kami sebelum kami memberikan satu arahan itu sebagai pengambil keputusan di redaksi. Jadi di sini kita ada tim kaji cepat, kita ada beberapa intervensi, melakukan kaji cepat, kemudian kita melakukan operasi. Ada juga dari tim, kita juga ada bantuan komunikasi, kita ada dengan peralatan, ada kita menggunakan HP juga, kemudian kita menggunakan situasi. Masalah keselamatan juga silahkan dipikirkan sendiri, kondisinya agak sulit di sini, transportasi juga sulit, jadi serba sulit, apalagi kondisinya sekarang lagi bencana banjir seperti ini. Jadi silahkan masalah keamanan kalau ada apa juga informasikan kepada kami, minimal informasi karena kami juga tidak cukup yakin bisa membantu banyak, tapi kalau ada informasi kami paling tidak bisa meneruskannya jika dibutuhkan. Kami ada petanya wilayah yang terjadi bencana, mungkin minta beberapa kecamatan yang tergenang air, terus data detailnya mungkin bisa dibuatin ke kami, Pak. Betul, memang tadi malam telah terjadi bencana banjir bandang yang menemui Kepala Dinas Kesehatan dan dinas yang lainnya. Selamat bertugas ya. Terima kasih Pak.
kita diarahkan untuk mengirim liaison officer ke posko 1. Nanti semua data akan dikirim lewat email. Jadi pembagiannya liaison officer 1 di posko 1 di sini, 1 orang di sini, Bang. Sisanya kita ke lapangan semua. Oh, 95 orang korban meninggal. Meninggal 95 orang. Terus yang dilaporkan hilang itu ada 30 orang. Hilang 30 orang. Kemudian yang luka berat itu ada 112 orang, Pak. Berat 120. 112. 12 orang. Ya. Mohon bantuan pemerintah segera disalurkan ya, Pak. Siap, Bu. Karena bantuannya masih kurang mencukupi, Pak. Ya, ini akan kita kontak langsung ke Komandan Khusus. Terima kasih, Bu ya. Baik. Pak Iwan sebagai musbika atau musbika sih, Pak? Ya, apa ada ya? Wakil lah. Wakil ya. Saya minta tentang itu, Pak, jumlah korban, Pak, sementara yang terjadi itu berapa? Korban 101 meninggal. 101 meninggal. Ya, 78 yang masih hilang. 78 hilang. Yang masih dalam pencarian ya? Cari. Ikut bantu cari nggak? Siap, ikut belajar. Nanti akan kita tunjukkan tim kita untuk lokasi. Dua pasar, kantor pertanian dan UKM. Kantor pertanian kalau kan berapa? Satu sementara ya. Oke, terima kasih banyak. Mungkin nanti saya akan menuju dengan Pak. 4 ya, Pak. Bantuannya, Pak. Siap, siap. Ada 8 nih. Siang, Bang. Siang. Kami mau melaporkan dari tinjauan lapangan sesuai dengan titik koordinat tadi, Bang. Terus ini enggak berat aja ya, Bang. Yang ringannya belum terdeteksi sama sekali. Terus kebutuhan mendesak yang harus kita segera tangani adalah air minum, MCK, sanitasi, kesehatannya, vaksin, obat-obatan, jembatan yang rusak ada 4. Yang rusak berat adalah ada 4 buah jembatan. Terus sarana ibadah 1 masjid, 3 gereja. Sudah ini saya laporkan, Bang. Bagaimana sistem peringatan dini bekerja pada saat sebelum kejadian bencana? Sistem peringatan dini ya Pak ya, mungkin itu lebih ke bidang mitigasi ya Pak. Berhubung saya di bidang penanganan darurat Pak, di PTBD di bidang penanganan darurat, tapi saya akan coba untuk menjelaskan senalarnya Pak. Mungkin untuk peringatan dininya untuk ke depan tentunya ya Pak ya. Untuk ke depan, sebenarnya setahu saya Pak, di D1 itu Deputi 1 bidang mitigasi dan pencegahan itu ada program yang namanya Desa Siaga Pak. Nah itu Desa Siaga itu untuk apa ya? Untuk istilahnya mempersiapkan masyarakat, warga desa setempat untuk menghadapi bencana. Jadi sadar akan bahwasanya kita itu tinggal di sini di daerah rawan bencana gitu. Itu untuk Desa Siaga Bencana itu programnya seperti apa? Ya seperti pelatihan-pelatihan, terus sosialisasi
dari pihak kecamatan yang dikumpulkan melalui perangkat desa, sosialisasi apabila terjadi longsor seperti ini, tindakannya seperti ini, antisipasinya gitu. Bapak, di sini saya melihat di laporan yang ada saat ini bahwa korban meninggal sudah mencapai angka 155 orang, Pak ya. Bahkan bisa dikatakan ini hampir 1.000 lebih ya, Pak ya, yang ada korban jiwa, baik itu ada yang hilang, luka berat dan luka ringan. Dan saat ini sudah berapa banyak yang sudah berhasil dievakuasi, Pak? Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, berapa banyak dievakuasi, ini perlu saya jelaskan bahwa data ini adalah data primer kami. Ya. Data yang diambil dan diperoleh oleh tim kami, tim Alpha yang menuju ke titik pertama koordinat yang diberikan oleh BNPB. Banyak data, informasi beredar bahwa ribuan meninggal dan dari media juga seperti itu, tapi kami berpedoman pada data primer. Mungkin di tempat lain berbeda, kita akan klarifikasi. Nah, beberapa memang diinformasikan bahwa sudah ada yang dievakuasi, tapi kita belum dapat menerima data itu, dan tim saya sedang bergerak sekarang di lapangan, sudah mengkaji ke titik kedua. Nah, untuk khusus titik pertama ini, sampai saat ini menurut laporan yang kami terima dari pihak yang diberikan kepercayaan untuk memberikan informasi, yaitu Ibu Wahyu dari kecamatan, beberapa sudah berhasil diungsikan ke Manowari maupun Nabire. Namun bagi yang meninggal sampai saat ini belum ada tindak lanjut evakuasi. Masih kesulitan kita mencapai lokasi sangat berat sekali untuk mencapai lokasi, tapi kita sedang berusaha. Baik, Bapak. Jadi kan di lapangan informasi ini sudah sekaligus terkumpul begitu kan, sehingga sebenarnya tidak harus menunggu bagaimana perkembangan informasi sudah sekaligus. Artinya BNPB itu sudah tahu apa yang terjadi, apa dampaknya, terus kemudian kebutuhannya apa. Skenario yang kita buat soal itu ya nggak berlaku lagi sebenarnya, karena yang disediakan mereka itu kan 5 site dan satu site itu memang sektoral informasi. Di koordinat 106 dan sekian itu ada 1015. Kemudian fasilitas pendidikan untuk daerah Wasior itu ada 3 sekolah dasar yang rusak, kemudian SMP 1 dengan total 4 unit. Korban total itu luka berat itu 115, kemudian luka ringan 1918. Apa ada kesulitan dalam melaksanakan tugasnya? Ya, yang kita dapatkan di lapangan, Pak, jadi untuk kita aksesnya, Pak, karena mengalami seperti jembatan mengalami terputus, jadi kita melakukan akses ke lokasi mengalami hambatan, Pak. Dari tim kaji cepat kita dapat menyimpulkan bahwa yang paling menghambat adalah rusaknya sarana prasarana dermaga yang ada di Wasior. Korban jiwanya di sini sekian, yang meninggal dunia 169 dan luka berat 105, luka sedang tidak ada, Pak, luka ringan 3.374, hilang 118 dan pengungsi 9.016. Itu yang kita terima waktu pertama kali. Sarana yang rusak, Pak, di sana jembatan 4 putus, kantor ini pertanian juga di sini 1, dermaga juga 1, Bank Papua juga 1 buah, RSUD daerah juga rusak 1. Di sini ada sarana pariwisata, Pak, yang rusak juga, yaitu hotel 1 buah, pasar di sini hancur juga, di sini ada 2 buah. Papan displaynya tolong dirapikan ya. Siap. Sehingga pada saat datang kunjungan siapapun yang datang, tidak perlu harus ada penjelasan dari petugas, membacanya sudah bisa langsung. Siap. Baik. Ya. Ini tolong Pak BNPB, ini kami bawa rombongan dari masyarakat juga, mereka juga akan berkontribusi terhadap penanganan ini. Nanti barangkali bisa dikoordinir oleh Bapak ya mengenai tindak lanjut ini, penanganan ini.
Ini kendala yang dihadapi tentu saja koordinasi. Namun kami sudah mendapatkan arahan yang jelas dari Bapak Bupati tadi pagi maupun Pak Sekda, dan hambatan itu sudah kita bisa lalui yang baik. Semuanya kita pamit, selamat tugas, jaga kesehatan, kebersihan ya. Tolong kalau ada konfirmasi Pak Gubernur. Terima kasih. Ya,